Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qad adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha ummah wa jahada fi sabilihi wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka sabilihi wa ihtada bihuda ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wa arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Masyaallah, sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah memberi kita kesempatan pada hari ini sehingga kita dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita, "Idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah." Dan apabila Allah telah memanggil kita untuk melaksanakan salat Jumat, maka bersegeralah kita berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah dengan mendatangi rumah-rumah Allah. Semoga ibadah kita pada hari ini, ibadah kita pada bulan ini, dan seluruh ibadah di kehidupan kita diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsinya, "Laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya." Jika bukan kerana engkau ya Muhammad, maka tidak akan aku jadikan bumi beserta isinya. Maka manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudahkah kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang berselawat 1 kali, maka Allah akan membalas selawatnya 10 kali. Dan barang siapa yang berselawat 10 kali, maka Allah akan membalas selawatnya 100 kali. Sudahkah kita menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semoga dengan kita menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah dan kita berselawat kepada baginda Rasulullah, kelak kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah di yaumil masyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah, sidang Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada hari ini adalah sikap seorang muslim dalam menghadapi musibah. Di sepanjang kehidupan manusia, Allah telah memperlihatkan kepada kita beraneka ragam musibah
baik itu musibah yang menimpa kelompok masyarakat secara umum ataupun musibah yang menimpa individu-individu. Dan setiap kali Allah menurunkan musibahnya di muka bumi ini, maka manusia terbagi dua dalam menyikapinya. Ada manusia yang ketika musibah terjadi, ketika musibah menimpa dirinya, dia bisa mengambil manfaat dari musibah tersebut sehingga bertambah pahala dan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dia bersabar. Tetapi ada manusia yang ketika musibah terjadi, musibah menimpa dirinya, dia tidak bisa mengambil manfaat atas musibah tersebut. Baik dia berkeluh kesah, berprasangka buruk kepada Allah, ataupun bertambahlah kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah, kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentulah kita harus sepatutnya kita bisa mengambil manfaat dari musibah yang terjadi. Ada beberapa langkah, ada beberapa sikap bagi seorang muslim ketika menghadapi musibah. Langkah yang pertama, sikap yang pertama adalah hendaknya dia mencermati dan mempelajari dari kisah-kisah dan Nabi dan Rasul terdahulu, di mana Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu adalah sosok yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan, manusia yang paling banyak mendapat cobaan adalah para nabi, kemudian para orang soleh, yang ketiga yang semisal dengannya. Kita bisa melihat bagaimana Nabi dan Rasul terdahulu menyikapi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi dan Rasul terdahulu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah ketaatan dan keistiqomahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali Allah mengisahkan kepada Rasulullah tentang ujian yang menimpa Nabi dan Rasul terdahulu, dengan tujuan dengan ujian tersebut akan mengokohkan dan menetapkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan Allah di dalam surat Hud ayat 120, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rasul ma nusabbitu bihi fawada." Dan kami beritakan tentang nabi-nabi terdahulu kepadamu ya Muhammad, dengan tujuan agar dengan kisah itu dapat meneguhkan hatimu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita musibah, sesungguhnya Allah telah membukakan peluangnya, Allah telah membukakan jalannya kepada kita agar kita bisa menjadi taat dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah, adapun langkah yang kedua, sikap seorang muslim ketika ditimpa musibah adalah dia bersabar. Ketika kita bisa bersabar dalam menghadapi musibah, maka Allah akan memberikan pahala dan ganjaran yang tak terhingga kepada kita. Tetapi ketika kita ditimpa musibah, kita tidak bisa bersabar, maka sesungguhnya itulah musibah yang terbesar dari diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Az-Zumar ayat 10, "Innahu yu'affas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang Allah berikan pahala yang cukup tanpa batas. Kesabaran dibutuhkan pada saat kita mengalami kesulitan-kesulitan. Dan ketika kesulitan-kesulitan itu bisa kita hadapi dengan sabar, maka pada saat itulah Allah memberikan pahala dan ganjaran yang tidak terhingga kepada kita. Maka sangat disayangkan ketika pahala dan ganjaran itu ada di depan mata kita, kita tidak bisa mengambil peluangnya, maka sesungguhnya itulah musibah yang terbesar dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ketika diuji oleh Allah, Rasulullah mengatakan, puji dan syukur kepada Allah atas setiap keadaan. Begitu juga dengan ahli ibadah. Seorang ahli ibadah ketika jarinya terluka, maka dia memuji kepada Allah. Pernah ditanya ahli ibadah tersebut, kenapa engkau memuji kepada Allah sedang jarimu dalam keadaan terluka? Maka ahli ibadah itu mengatakan, sesungguhnya manisnya pahala atas musibah ini membuatku lupa akan pahitnya rasa sakitku. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Allah menurunkan musibahnya kepada kita, tentulah ada hikmahnya. Hikmah ini bisa kita dapat, bisa kita tahu pada saat sekarang ataupun pada saat yang akan datang. Maka dari itu, ketika kita ditimpa musibah, maka kita harus bersabar. Sebagaimana yang dikatakan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan ketika Allah menguji manusia dengan cobaan, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan makanan, maka sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, maka dia akan mengatakan, kami ini adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah kesabaran yang kita ketahui, yaitu kisah Nabi Ayub alaihissalam, di mana Nabi Ayub alaihissalam selama 20 tahun Allah berikan kenikmatan-kenikmatan tanpa ujian yang berarti. Dan pada suatu ketika Allah memberikan ujian dan cobaan kepada Nabi Ayub dalam waktu 3 hari. Di hari yang pertama Allah memberikan penyakit kepada Nabi Ayub, yaitu penyakit kusta. Dari kepala sampai kaki Nabi Ayub itu dipenuhi dengan nanah. Di hari yang kedua Allah mewafatkan ke-12 orang putra Nabi Ayub. Dan di hari ketiga Allah mengirim hama dan badai, sehingga semua kekayaan, perkebunan, pertanian dan peternakan Nabi Ayub habis semuanya, sehingga Nabi Ayub menjadi seorang yang miskin dan seorang yang penyakitan. Selama 20 tahun Nabi Ayub bersabar. Nabi Ayub tidak pernah berdoa kepada Allah untuk minta disembuhkan, karena Nabi Ayub malu. Selama ini Allah telah memberikan kenikmatan kepadanya selama 20 tahun. Dan setelah 20 tahun barulah Nabi Ayub berdoa kepada Allah dengan doa yang santun, dengan doa yang pendek. Dan ini diabadikan Allah di dalam Al-Quran, di surat Anbiya ayat 83. Wa ayyuba iznada rabbahu anni masaniyad duru wa anta arhamar rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia menyerukan kepada Allah, ketika dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Allah yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Begitu singkat dan pendeknya doa Nabi Ayub, tetapi Allah memperkenankan doa Nabi Ayub tersebut dikarenakan kesabaran Nabi Ayub. Di ayat 84 Allah mengatakan, maka aku perkenankan doa Nabi Ayub, aku hilangkan penyakitnya, dan aku kembalikan keluarganya dengan berlipat ganda. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Adapun sikap ketiga sebagai seorang muslim ketika ditimpa musibah, maka hendaklah dia meyakini akan adanya takdir Allah. Segala apa yang menimpa dirinya yang tidak dia sukai, maka itu tidak akan pernah bergeser dan meleset dari dirinya. Sesungguhnya kita tidak akan sampai kepada hakikat keimanan sampai kita benar-benar meyakini segala apa yang menimpa kita itu tidak akan pernah meleset dari diri kita, dan segala yang meleset dari diri kita maka tidak akan pernah menimpa kita. Jadi ketika kita ditimpa musibah,
maka kita harus meyakini bahwasanya itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bergeser, meleset, dan tidak akan pernah berubah. Masyarul sidang Jumat rahimakumullah. Adapun yang keempat, yang terakhir, ketika kita ditimpa musibah, maka hendaklah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermuhasabah diri, kita koreksi diri kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Manusia adalah makhluk yang paling rentan berbuat salah. Kadangkala kita lupa untuk mengkoreksi diri kita. Kadangkala kita lalai dalam bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan musibahnya, memberikan kesulitan-kesulitan kepada kita. Itu adalah cara Allah dalam menegur kita, sebagaimana Allah telah menegur pada kaum-kaum terdahulu, di mana mereka mengingkari ayat-ayat yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Maka Allah memberikan peringatan dalam bentuk yang lain, dalam bentuk musibah. Ketika Nabi Musa memperingatkan Fir'aun, ketika Nabi Nuh mendakwahi kaumnya dan memperingatkan kaumnya tentang peringatan Allah, tetapi jika peringatan itu tidak digubris dan direspon dengan baik, maka Allah akan menurunkan peringatannya dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk musibah. Masyarul sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat kita pada hari ini. Semoga kita bisa mengimplementasikan ketika kita ditimpa musibah, kita bisa bersabar kepada Allah, kita bisa bertambah taat dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa bermuhasabah diri atas kesalahan dan dosa yang pernah kita perbuat sehingga Allah menimpakan musibahnya kepada kita. Semoga pertemuan ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita keluar dari masjid ini terkecuali hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.